Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan Tuhan. Perlindungan-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 10 ayat 14. Saya bacakan. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Coba dikasih Tuhan, berkali-kali Alkitab katakan tentang akulah gembala yang baik. Ya, dalam berikut ini juga dinyatakan berkali-kali. Bahkan kalau kita lihat di perjanjian lama pun dinyatakan Tuhan adalah gembalaku oleh Raja Daud ya. Daud menyatakan itu. Dan dia adalah gembala yang baik. Tuhan gembala yang baik. Gembala yang baik itu gembala yang mengenal domba-dombanya. Nah, kalau dia sudah menyatakan sebagai gembala, kita sebagai apa? Ya, tentunya kita domba-dombanya. Kita yang digembalakannya. Nah, kalau Tuhan adalah gembala yang baik, tidak diragukan lagi. Ya, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya satu persatu. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah jadi domba yang baik? Karena domba yang nakal juga banyak. Domba juga ada yang nanduk gembalanya. Domba juga ada yang gak mau diatur seenaknya sendiri. Padahal Tuhan mau jadi gembala yang baik bagi domba-dombanya. Tapi domba-dombanya seringkali yang nakal. Nah, saya berharap kita semua tidak termasuk domba-domba yang nakal ya. Jadilah domba-domba yang baik. Domba yang baik itu mengenal akan gembalanya. Nah, kalau kita mengenal gembala yang agung, Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus sebagai gembala bagi hidup kita. Artinya kita tidak akan pernah kecewa terhadap Dia ketika kita mengalami masalah, ketika diizinkan kesulitan, ketika diizinkan problem, ketika diizinkan pergumulan hidup terjadi dalam hidup kita. Karena kita kenal siapa gembala kita. Ya, karena kita tahu siapa Tuhan kita. Kita tidak akan kecewa. Karena Tuhan kita tidak pernah merancangkan yang jahat. Tuhan tidak pernah merancangkan kehancuran. Tuhan tidak merancangkan kegagalan, kerugian, dan segala yang buruk. Sebaliknya, gembala yang baik Tuhan Allah kita selalu memberi yang baik buat anak-anaknya, buat domba-dombanya, yaitu kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga kalau yang buruk terjadi, ada banyak kemungkinan. Bisa saja itu karena kesalahan kita. Bisa saja karena memang ada tipu daya iblis. Nah, kita nggak waspada. Tetapi yang jelas, Tuhan tidak merancangkan yang buruk. Sebab firman itu juga mengatakan bahwa Ia mengetahui rancangan apa yang ada padanya mengenai kita. Ya, rancangan damai sejahtera loh, bukan kegagalan, bukan kecelakaan, bukan kehancuran.
Loh, ternyata tapi kenapa hidup kita mengalami masalah? Ya, kadang Tuhan mengizinkan. Sekali lagi, Tuhan mengizinkan. Pasti ada tujuan. Ya, bisa saja karena itu Tuhan punya maksud yang membentuk kita. Bisa juga ya ngalami keadaan atau permasalahan karena kesalahan kita. Kalau kesalahan kita, Tuhan pun oke, karena kesalahan itu menjadikan kita supaya belajar, supaya tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tetapi di balik semua kejadian yang tidak baik dalam hidup kita, percayalah Dia tetap gembala yang baik. Nah, percayalah ada waktu tangan Tuhan akan menolong kita. Ya, domba yang tersesat sekalipun, ada waktunya gembala yang baik itu akan menjangkaunya, akan mendapatkannya dan memikulnya. Saya membayangkan seorang gembala memikul atau menggendong domba atau anak domba di pundaknya. Ya, jadi artinya apa? Tuhan tidak akan membiarkan. Bahkan digambarkan ketika ada 100 ekor domba yang satu tersesat, Dia akan mencarinya, Dia akan mengejarnya, Dia akan mendapatkannya. Cuma dikasih Tuhan. Memang kadang-kadang kita mengalami itu. Harapan kita semua tentu jangan sampai kita menjadi domba-domba yang tersesat. Ya, domba tersesat walaupun didapatkan seringkali dalam kondisi sakit, dalam kondisi sudah babak bundas. Ya, karena jauh dari gembala, jauh dari perlindungan Tuhan, kena masalah walaupun bisa dipulihkan, tetapi terlalu mahal harga yang harus kita terima. Terlalu banyak hal yang harus dikorbankan. Ya, kita rugi banyak hal ketika kita ada dalam masalah karena jauh dari gembala yang baik, jauh dari Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, Dia mengenal kita. Dia tahu siapa Bapak Ibu Saudara. Dia tahu dia gembala yang baik. Pertanyaannya, seperti ayat firman Tuhan katakan, domba-dombaku mengenal aku. Apakah kita sudah mengenal Dia? Kalau engkau mengenal Tuhan, kau tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Kalau kau mengenal Dia gembala yang baik, kau tidak akan pernah mengecewakannya. Karena Dia pribadi yang baik dan sangat baik. Dan Dia mengerti apa yang terbaik buat anak-anaknya. Selama kita ada dalam Tuhan, maka kita ada dalam perlindungannya, kita ada dalam penyertaannya, ada dalam pertolongannya. Sehingga kesulitan apapun yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, tidak akan mencelakai kita, tidak akan menghancurkan hidup kita. Sebaliknya itu membentuk kita, meneguhkan kita. Dan kita sendiri juga akan mengalami bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Selama kita dekat dengan gembala, selama kita mengenal Dia, dan terus hidup seturut dengan apa yang dikehendakinya. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkaulah gembala yang baik bagi hidup kami. Ampuni kami, Tuhan, seringkali kadang kami belum bisa jadi domba yang baik. Kadang kami berjalan semau kami, tidak menuruti perintah gembala yang baik Engkau sendiri, Tuhan. Padahal Engkau begitu mengasihi dan mengenal akan hidup kami. Bahkan Engkau begitu setia menantikan ketika ada yang tersesat. Bahkan Engkau tidak berdiam diri, Engkau mencari yang tersesat. Dan Engkau akan mendapatkan kembali. Kami tahu Tuhan jauh dari Engkau. Ada ancaman yang begitu banyak. Permasalahan dan segala yang dari si jahat juga mengancam hidup kami. Tetapi ketika kami dekat dengan gembala yang baik, kami aman terlindungi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan dari hidup kami celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Amin.